Nasdem bersatu berjuang menang. Nasdem bersatu berjuang menang. Nasdem menang, menang, menang. Di online kita juga melihat dari sisi psikologinya, dari sisi perilakunya itu, dari keilmuannya seperti apa. Bukan hanya dari sisi hukumnya saja. Nanti saya akan lebih banyak bicara dari sisi psikologi, sementara selanjutnya akan bicara lebih banyak tentang sisi hukumnya. Yang ketiga, kira-kira strateginya seperti apa? Karena dalam mencegahnya, bukan hanya pemerintah saja yang perlu, tapi juga kita sebagai anggota komunitas. Bukan hanya pemerintah, ini bukan cuma tugas pemerintah saja, tetapi tugas semua pihak yang terlibat gitu. Oke, ini dasar hukumnya. Kemudian saya cepat aja. Beberapa pasal yang terkait judul, terkait dengan judi online dalam Undang-Undang ITE yang baru, perubahan Undang-Undang ITE ini. Pertama pasal 27, kemudian larangan untuk mendistribusikan dan mentransmisikan konten bermuatan perjudian. Maksudnya kemudian bukan hanya berjudinya yang bermasalah kalau dalam undang-undang itu, tetapi menyebarkan kontennya. Misalnya kemudian saya menang, terus kemudian saya share kemenangan itu ke lewat apa ya? Kalau di sini Facebook gitu, lewat Facebook ya biasanya ya, wah flexing gitu kan, kita dapat menang 2 juta gitu misalnya, kemudian kita flexing, itu sudah masuk dalam ranah yang kita bicarakan. Itu sudah bisa masuk ke sini Bapak Ibu, karena mentransmisikan konten, yang penting kontennya itu bermuatan perjudian. Nanti kemudian kita bahas di dalam sisi psikologisnya, kenapa bukan cuma pelakunya yang diatur, tetapi konten yang bermuatan perjudiannya yang kemudian diatur, bukan orang yang berjudi aja yang kena. Itu nanti ada pasal tersendiri. Tetapi kalau dalam UU ITE ini menunjukkan, men-sharing, menjadi influencer bagi proses perjudian itu yang kemudian jadi permasalahan utamanya. Dendanya nggak main-main, sampai miliar juga, dan pemerintah juga berwenang kalau misalnya Bapak Ibu men-sharing lewat Facebook, Facebooknya kemudian diblokir, atau kemudian di-suspend, dimatikan kemudian Facebooknya Bapak Ibu. Hanya karena kita pernah Facebook atau Instagram gitu ya, kalau anak-anak muda itu lebih banyak lewat Instagram, itu kemudian bisa disuspend, diblok oleh pemerintah. Pada saat ini ternyata akibatnya tidak main-main. Kerugiannya itu sampai triliunan kalau kita lihat di Indonesia, sampai 300 triliun lebih. Itu sudah di atas apa yang sekarang yang sedang ramai program pemerintah apa, MBG misalnya. Itu sudah di atas yang program MBG itu udah kalau saat ini. Jadi isinya itu nggak main-main Bapak Ibu, 300 triliun, bayangkan. Saya juga nggak bisa membayangkan, saya punya uang 1 miliar aja belum pernah itu, apalagi 1 triliun, ini 300 triliun. Dan uangnya tidak hanya lari karena bandar judinya itu letaknya bukan di Indonesia Bapak Ibu. Letaknya bandar judinya itu ada di luar negeri, jadi 300 triliun ini lari ke luar negeri. Tempat beberapa negara, itu misalnya Kamboja, yang saat ini seringkali dicurigai sebagai tempat server, tempat di mana kemudian uang kita itu lari ke sana, itu terutama berurusan dengan pinjaman online dan judi online. Itu jadi 300 triliun lebih itu lari ke luar negeri, hilang. Yang kedua, yang main ternyata juga banyak, bukan hanya di NTT saja. Di Indonesia itu sampai 8 juta, ini data tahun 2024. Dan anak pun tidak luput dari judi online, karena jumlahnya sampai 80.000. Kalau dibagi 37 provinsi sekarang aja sudah berapa ribuan anak per provinsi kira-kira. Bukan hanya 1 atau 2 anak saja, ribuan anak per provinsi. Jadi korbannya itu tidak main-main, bukan hanya remaja, orang tua, tapi juga anak. Ini adalah sebenarnya bagian dari darurat judi. Kami juga pernah meneliti dari prodi psikologi, kami pernah melakukan penelitian
kepada beberapa pecandu judi online, dan hasilnya cukup mencengangkan karena pertama ternyata itu berdampak pada prestasinya mereka, pada kuliahnya mereka saja, pada kuliahnya mereka gitu. Karena waktu itu ini penelitian tahun 2025, ini sangat baru September kemarin itu diterbitkan. Dampaknya ternyata bukan hanya ke perkuliahan, tapi juga ke keluarga dan yang terutama pada hutang. Bayangkan, Anda punya anak remaja yang di luar pengawasan Anda itu punya hutang yang tidak Anda ketahui. Hanya karena mereka judi online. Itu bukan cerita, itu nyata, itu terjadi. Dan kalau Bapak Ibu kemudian mau membaca penelitian ini, itu kemudian kita bisa mengetahui bahwa dampaknya memang tidak main-main. Sampai kemudian ada yang tidak berani untuk muncul dan menghilang karena judi ini. Nah, tantangan sekarang itu tidak sederhana karena judi online itu berkembang ternyata Bapak Ibu. Jadi awalnya dulu hanya kita tahu itu mungkin 10 tahun yang lalu itu kayak di sini apa ya? Kalau di tempat saya itu namanya togel itu, kotor gelap itu. Kemudian kemudian judi bola itu 10 tahun yang lalu itu modelnya seperti itu. Tapi saat ini sudah berkembang lebih pesat, bahkan sampai ke bentuknya model kasino slot yang bisa Bapak Ibu download di HP. Artinya kemudian kalau anak ibu pegang HP dan dia dikasih tahu temannya misalnya, oh ini kita main ini gitu kan, mereka bisa mendownload sendiri dari aplikasi di Android di HP yang Bapak Ibu pegang. Dan saya yakin di sini 99,99% Bapak Ibu pegang HP apapun latar belakangnya. Saya yakin itu. HP itu bukan lagi barang mewah. HP adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita saat ini itu. Makanya tidak mungkin Bapak Ibu itu tidak pegang HP sama sekali, pasti pegang. Di dalam marketplace, aplikasi seperti ini ada dan terus bermunculan meskipun sudah berusaha untuk dihilangkan. Jadi sangat berisiko kalau misalnya anak Anda tidak diawasi. Terus kemudian yang kedua, ternyata bandar judi online itu sangat cerdas. Mereka itu licik. Karena waktu melakukan iklan, mereka menggunakan berbagai cara. Salah satunya misalnya kemudian ketika Anda pernah menonton streaming di YouTube atau kemudian melihat iklan di YouTube, di sana terselip iklan-iklan judi online. Contohnya misalnya kemudian saya nonton, kalau anak-anak sekarang itu sukanya nonton apa ya, anak-anak SMA itu, SMA perkuliahan, pertandingan Mobile Legends di YouTube gitu, MSC misalnya. Itu ketika ada streaming, kemudian dari bandar judi itu memberikan donasi, misalnya kantor bola ngasih donasi berapa, kemudian donasinya itu muncul dan dibacakan di layar. Itu cara-cara mereka. Jadi mereka itu sudah sangat cerdas saat ini. Iklannya bertebaran di mana-mana dan sangat sulit untuk diberantas. Sangat sulit untuk diberantas. Karena memang kita punya kelemahan sistemik. Bandar judinya itu semakin canggih, jauh melebihi kemampuan dari kita untuk mengejar teknologi mereka, cara-cara mereka. Satu di blok muncul yang lain, satu di blok muncul yang lain, sama sekali tidak mudah. Karena itu kalau hanya mengandalkan dari kementerian saja itu sangat tidak mungkin. Kita perlu juga ikut turun tangan. Nah, hari ini kemudian saya ingin menjelaskan tentang beberapa yang sudah pernah kita lakukan gitu. Pertama, ngeblok. Dari Komdigi itu pernah ngeblok juga. Terus dulu kita juga pernah bikin Satgas Judi Online zamannya Pak Jokowi, itu pernah bikin, tapi entah sekarang kayak gimana itu, apakah masih berjalan atau tidak, saya tidak tahu. Terus belum ada kerangka hukum khusus, masih ngikut ke UU ITE yang kemudian hanya diatur oleh beberapa pasal saja, padahal ini judi online itu yang terlibat banyak.
Dan yang terakhir, kampanye literasi digital terhadap bahaya judi online itu masih sangat kurang. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu pernah dapat sosialisasi mengenai judi online dalam seumur hidup ini sudah berapa kali? Apakah ini kali yang pertama? Kali yang pertama. Itu dia masalahnya, Bapak Ibu. Kita seringkali berbicara, seringkali oh ini judi online itu bahaya, kita punya keinginan untuk menghilangkan judi online. Tapi masalahnya sosialisasinya saja masih sangat kurang sampai saat ini, itu sangat kurang sekali. Makanya saya mengapresiasi kegiatan hari ini gitu kan, yang ya itu bagian dari kami juga dunia akademik itu. Kami butuh tempat seperti ini untuk berkolaborasi, untuk kita ngobrol bersama bahayanya judi online kalau menurut psikologi itu seperti apa gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini materi utama saya hari ini, yaitu kampanye literasi bahaya judi online. Judi online itu bukan hanya perilaku, judi online adalah fenomena psikologis yang di dalamnya ada beberapa faktor kenapa judi online itu menarik. Satu, ada kemungkinan menang. Itu yang membuat judi online itu menarik. Kalau hanya permainan biasa dan Anda tidak mendapatkan apa-apa, itu kurang menarik. Tetapi di sini masalahnya adalah Anda mempertaruhkan sesuatu dan dari sana ada kemungkinan menang, atau kalau di psikologi kita sebut immediate reward itu. Ada keuntungan langsung yang tiba-tiba dalam jumlah yang tidak sedikit yang menyebabkan hal ini menarik. Satu. Dua, keunikannya adalah dalam psikologi, kalau misalnya orang itu menang terus, dia itu gampang bosan Bapak Ibu. Kalau dia kalah terus, dia itu tidak mau mengulangi. Jadi misalnya saya masang, saya menang terus, itu lama-lama dia bosan-bosan, pindah game, pindah permainan gitu. Saya udah bosan di sini menang terus, cari yang lain. Itu modelnya. Kalau judi online itu unik. Mereka itu acak. Jadi kadang-kadang Anda menang dan sebagian besar Anda kalah. Justru pola inilah yang membuat judi online itu menarik. Anda menang pasti menang besar. Tapi kalau Anda kalah, itu terjadi secara berturut-turut. Sampai nanti ada waktunya Anda menang lagi, dan itu yang bikin kecanduan itu justru di situ Bapak Ibu. Bukan kalau kemudian Anda menang terus itu malah orang itu bosan. Ini adalah pola yang kemudian dirancang khusus supaya kita terjerat di dalamnya. Jadi judi itu memang dirancang supaya orang itu terus-menerus berharap menang, bukan menang, berharap menang. Terus kemudian yang ketiga, ada sesuatu di dalam otak kita yang disebut sebagai dopamin. Dopamin itu membuat kita itu merasa senang. Jadi bayangkan aja seperti ada zat gitu di dalam otak kita yang kalau misalnya kita menang itu akan mengeluarkan perasaan senang. Dan dopamin ini dapat dihack dengan menggunakan teknik-teknik psikologis yang nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Terus ketiga, kenapa kemudian judi ini menarik? Karena kemudian dia bisa menjadi bahan untuk pelarian. Misalnya kita lagi stres, pulang kerja, capek, sampai rumah, tak cari kesenangan dulu dengan judi dulu. Menjadi pelarian dari stres sehari-hari, makanya dia menarik. Karena di satu sisi dia itu menggunakan strategi psikologi supaya Anda tetap terjerat. Di sisi lain kita itu kadang-kadang terjerat ya karena kita menggunakannya sebagai tempat untuk pelarian. Entah itu dari stres, atau malah sebalik, ada beberapa yang pelarian yang unik ya, adalah pelarian dari hutang. Dan ini adalah salah satu siklus paling mematikan secara psikologis ketika Anda sudah terjerat di judi online. Judi online digunakan untuk mencari uang untuk membayar hutang dari pinjaman online ilegal, dan kemudian muter itu. Pinjaman online-nya tidak capai, judinya rugi, dan kemudian terus-menerus sampai kemudian tiba-tiba Anda kehilangan segalanya. Jadi judi online itu kalau secara sendirian memang kurang mematikan, tetapi begitu dia dipasangkan dengan pinjaman online terutama yang ilegal dengan bunga yang sangat tinggi, siap-siap Anda akan kehilangan rumah,
tanah, termasuk keluarga. Karena itu yang kerap terjadi, fenomenanya kerap terjadi. Dalam psikologi, ternyata kecanduan judi online itu sudah diklasifikasikan sebagai gangguan mental, sama dengan depresi, sama dengan skizofrenia, sama dengan, jadi Bapak Ibu pernah mendengar Rumah Sakit Jiwa Naimata? Pernah ya? Di sana itu kan merawat orang-orang dengan gangguan jiwa, betul kan? Nah, orang yang kecanduan judi adalah salah satu orang yang harus dirawat di sana. Saya ulangi, ini itu bukan perilaku biasa. Ini adalah gangguan mental, Bapak Ibu. Kalau sudah kecanduan ya, ini adalah gangguan mental yang kalau tidak dirawat tidak akan mudah untuk selesai. Kalau di psikologi, kemudian kita di psikologi dan psikiatri, kita mengenal dua sumber kalau kita mau mendiagnosa sebuah gangguan atau penyakit. Yang pertama kita pakai DSM namanya, yang kedua pakai ICD. Nanti saya tunjukkan dari keduanya ini, seperti halnya penyakit flu, COVID yang membutuhkan, ya ini harus dirawat di rumah sakit. Kalau kita 5 tahun yang lalu gitu kan, pernah kena COVID, ya mau nggak mau kita kan harus dibawa ke rumah sakit. Sama juga dengan mereka yang kecanduan judi online, mereka harus dirawat. Jika tidak, maka akan semakin parah, semakin parah kalau sudah benar-benar kecanduan. Nah, kalau menurut DSM-5 itu apa yang disebut sebagai kecanduan judi online? Kecanduan judi online itu merupakan substance related atau kecanduan yang berkaitan dengan perilaku tertentu. Jadi kecanduan itu ada dua jenis kalau di dalam psikologi. Pertama, kecanduan yang berkaitan dengan obat-obatan, dan yang kedua, kecanduan yang berkaitan dengan perilaku. Dan dua-duanya ini sama-sama merupakan gangguan mental. Jadi kecanduan obat-obatan dan kecanduan perilaku itu dua-duanya merupakan gangguan yang perlu mendapatkan bantuan psikologis. Nah, kalau kecanduan judi termasuk juga, selain dari kecanduan judi ada satu kecanduan lagi, yaitu kecanduan game online. Jadi ada dua jenis gangguan perilaku yang saat ini sedang kita berusaha atasi gitu kan, berusaha kita atasi. Yang pertama kecanduan judi online dan kecanduan game online. Dua-duanya sudah diakui sebagai gangguan mental yang dapat didiagnosis, dapat ditegakkan diagnosisnya. Itu Bapak Ibu. Karena kenapa kemudian ini dimasukkan sebagai gangguan, sebagai penyakit? Ya sebenarnya kurang tepat kalau disebut sebagai penyakit. Karena dia itu punya mekanisme yang kurang lebih sama dengan ketika kita mengalami kecanduan obat-obatan. Gejalanya kurang lebih sama. Wah, itu kalau dokter itu. Sama seperti kalau kita flu, kalau kita sakit flu, gejalanya apa ya kira-kira ya? Batuk gitu kan? Atau kemudian pilek gitu. Itu gejala kita sakit flu. Nah, kalau kecanduan judi online itu gejalanya apa? 1. Setidaknya dia harus memenuhi 4 kriteria dari 9 kriteria yang akan saya jelaskan. Yang pertama, terpikat oleh perjudian. Artinya dalam kehidupannya dia itu selalu berpikir tentang perjudian dan kurang memikirkan hal-hal yang lain. Misalnya kemudian saya naik motor, saya kecanduan perjudian, saya naik motor, orang di samping saya tabrakan, bukannya saya tolong, tapi kemudian saya lihat plat nomornya, kemudian saya catat. Itu otaknya sudah terpikat oleh perjudian. Artinya apapun yang dia alami akan selalu dihubungkan dengan perjudian. Ada yang pernah saudaranya atau temannya atau orang di sekitarnya itu melakukan hal ini? Atau mulai Bapak Ibu? Saya harap tidak ya. Itu salah satu tanda Anda itu mulai kecanduan itu. Jadi harusnya kan ya normalnya orang gitu. Kalau ada orang kecelakaan itu ya kita tolong kan. Tapi ini tidak. Biar orang lain tolong, kemudian kita catat apanya itu. Entah itu kalau misalnya ada tulisan di punggungnya, itu kemudian kita catat gitu. Atau kemudian nonton sepak bola, ada orang yang
pemain yang terluka dicatat nomor punggungnya, nanti malam dipasang, bolak-balik dulu gitu kan. Itu kan otaknya udah mulai ya itu aneh gitu kan, mulai agak lain gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, makin lama dia makin nggak puas, semakin tidak puas ketika yang dipertaruhkan tuh sedikit. Awalnya 1.000, wah teman-temannya mulai ambil 5.000, kasih 5.000, lama-lama naik 50.000, 50.000 udah 50.000 itu apa gitu kan. Saya pernah dulu itu di sini itu melihat orang yang judi pakai kartu itu apa 4 sisi atau apa itu saya lupa itu. Nah itu kemudian mereka awalnya 10.000, lama-lama 50.000, lama-lama ya 100.000 keluar, sampai istrinya datang, jewer pulang, tarik pulang, itu pun tetap tidak mau. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena kita itu kalau sudah kecanduan, kalau obat-obatan ya misalnya ya, pertama saya hanya 2 pil kalau saya kecanduan obat gitu. Saya kecanduan pertamanya cuma 2 pil aja udah sakau, sudah fly. Tapi kalau sudah 2 pil itu sudah tidak bisa nge-fly lagi, saya tambah jadi 3, saya tambah jadi 4, saya tambah jadi 5. Kecanduan judi pun sama. Awalnya 5.000, 10.000, 50.000, begitu saja terus menerus sampai akhirnya dia mencapai taruhan yang tidak dapat di sustain, tidak dapat dipertahankan lagi. Jadi 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, lama-lama rumah dia habis. Karena kalau tidak segera dihentikan, jumlah taruhannya akan selalu meningkat. Ini karakteristik orang yang sudah kecanduan. Lanjut, upaya yang gagal berulang kali untuk menghentikan. Mau dia sendiri yang berusaha, oke saya, ya mama saya berhenti, mama saya berhenti, saya berhenti, saya berhenti. Besoknya diajak teman jalan lagi itu. Jadi sudah sangat sulit untuk diminta berhenti. Bahkan ketika dia mengatakan saya akan berhenti. Sama seperti orang sudah kecanduan rokok. Besok saya berhenti, hari ini saya jalan, ini rokok saya yang terakhir. Besok ketika, aduh aku stres, aku cari rokok, jalan lagi. Meskipun dia sudah mengatakan saya akan berhenti, kalau orang sudah kecanduan, dia sangat sulit untuk diminta berhenti. Bahkan ketika dia mengatakannya sendiri. Terus selanjutnya ada gejala withdrawal, ada gejala sakau kalau dalam kecanduan obat-obatan. Jadi ketika orang itu sudah kecanduan judi, lihat temennya judi dan dia tidak bisa ikut, dia akan sangat gelisah itu. Atau kemudian misalnya dia suka judi bola, dia tahu nanti malam itu ya Indonesia mau bertanding dan dia mau masang gitu kan, dia harus pasang itu, dia berusaha untuk tidak ikut atau pas tidak punya uang, itu otaknya sudah gelisah, resah, tak berdaya gitu kan. Gimana caranya supaya saya bisa dapat uang gitu, supaya saya bisa pasang itu, entah itu dengan bongkar-bongkar lemari, cari recehan dan lain sebagainya, semua cara dicoba. Karena perasaan gelisah yang tidak dapat dia kendalikan lagi. Lanjut, ketika seseorang berjudi untuk melarikan diri dari masalah. Jadi ketika ada masalah, kalau orang yang normal itu kan ya, kalau misalnya saya atau Bapak Ibu pulang dari pekerjaan capek itu ketemu sama keluarga kan senang. Kalau orang kecanduan judi ketemu sama keluarganya bukannya senang, dia begitu selesai kerja langsung cari HP, duduk sendirian, kemudian ya sudah, nggak peduli kemudian keluarganya di mana atau anaknya sedang melakukan apa, itu anaknya sedang main, biar main, yang penting saya bisa buka HP. Karena itu adalah kesenangannya dia, caranya dia untuk mendapatkan kesenangan. Dia sudah tidak lagi merasa senang untuk melakukan hal-hal yang lain kecuali berjudi. Kecanduan judi adalah mereka gemar, senang sekali mengejar kekalahan. Contoh, hari ini kalah, kemudian hari besoknya mereka akan berusaha pasang entah itu 2 kali lipat atau lebih besar untuk menutup kekalahan di hari yang lalu. Itu kriteria berikutnya. Orang yang sudah kecanduan judi, kalau orang normal itu kan tahu, kalah ya udahlah selesai gitu. Kalau orang kecanduan judi tidak. Kalah, besok aku balas dendam. Besok akan saya balas kekalahan saya. Gimana caranya kekalahan saya bisa tertutup dengan kemenangan saya yang sekarang. Bahkan ketika ditanyai oleh keluarga, Bapak sudah habis banyak, jangan judi lagi. Saya judi itu untuk menutup kekurangan saya yang kemarin, kekalahan saya yang kemarin. Hari ini saya pasti bisa menang. Itu ciri-cirinya orang sudah kecanduan. Berikutnya,
sudah mulai kecanduan, muncul perilaku berbohong. Terutama ketika ditanyai tentang apakah Anda kalah. Mereka tidak akan mengakui kalau mereka kalah sama sekali. Selanjutnya, yang paling berbahaya adalah ketika perjudian itu sudah mulai mengancam relasi, mulai sering konflik dengan istri, atau kemudian gara-gara utang dia konflik dengan teman kerja karena kemudian tempatnya dia berhutang mulai ngontak teman-teman di sekitarnya karena dia nggak bisa bayar. Itu saya rasa kadang-kadang kita dapat WA atau telepon dari orang yang tidak kita kenal karena ada orang di sekitar kita yang berhutang gitu kan, tolong paksa ibu A atau bapak B untuk hutang, Anda adalah saudaranya, Anda adalah temannya yang jadi penjaminnya dia dan lain sebagainya. Wah, siapa ini? Itu kan kemudian mengganggu relasi kita dengan orang tersebut. Nah, itu menjadi salah satu ciri-cirinya juga. Akhirnya kemudian yang terakhir ini dia akan mencari orang yang bisa menutup kerugiannya dia, entah itu orang tua, istri, bahkan anak mereka. Kemudian mereka harus bergantung pada orang-orang itu untuk menutupi kerugian. Itu menurut DSM. Kalau menurut ICD juga kurang lebih sama. Itu menurut ICD kurang lebih sama dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ya saya ambil dari DSM aja. Saya masih ada berapa waktu? Waktu berapa nih Pak? Saya terlalu lambat ya. Lagi tambah 5 menit dah. Oke, baik. Pertama, yang digunakan oleh apa yang kemudian digunakan oleh bandar untuk membuat Anda itu kecanduan. Yang pertama, illusion of control. Jadi pemain itu sama bandarnya itu dibuat seolah-olah mereka itu punya pilihan. Padahal sebenarnya tidak. Itu adalah algoritma. Contoh, jadi kadang-kadang kita sebelum kita spin gitu, kita punya ritual tersendiri supaya kemudian waktu spin itu kemudian kita menang. Itu seolah-olah kita bisa kontrol. Padahal tidak sama sekali. Itu illusion of control. Terus yang kedua, dulu zaman togel itu, toto itu, kemudian orang itu bikin kayak perhitungan, dihitung itu sampai dipulak-balik kiri kanannya. Mereka mengira bahwa dengan menghitung itu meningkatkan kemungkinan untuk menang, padahal tidak juga. Sama aja. Salah satu studi statistik menunjukkan bahwa perhitungan Anda tidak berpengaruh apa-apa terhadap rate kemenangan Anda. Semuanya fix dan random. Itu mitos yang dipertahankan oleh bandar supaya Anda merasa punya kontrol, padahal Anda yang dikontrol oleh bandar. Kedua, efek hampir menang. Jadi seringkali judi itu dibuat kalah, tetapi kalahnya cuma gara-gara kurang sedikit. Contohnya misalnya nge-slot gitu kan, kling, cuman beda satu. Yang dua sama, yang satu kurang, aduh, hampir menang. Atau kemudian ketika Anda toto, misalnya pasang nomor gitu kan, pertama, kedua, ketiga benar, yang terakhir yang salah gitu. Itu kemudian muncul perasaan, aduh, aku hampir menang, aku hampir berhasil. Padahal tidak. Itu memang dirancang demikian supaya Anda merasa itu, aduh bentar lagi saya menang. Enggak, bukan. Itu rancangan dari bandar. Memang dirancang demikian itu. Karena kemudian ketika ada kata-kata hampir menang, Anda akan tertarik untuk memasang lagi. Beda ketika apa namanya kemenangannya itu jauh gitu loh, angkanya jauh gitu, udah angkanya jauh. Tapi kalau angkanya dekat sekali, cuma beda satu gitu, wah itu, pasang lagi gitu. Bentar lagi saya udah menang ini. Sebentar lagi saya pasti menang. Itu kontrol, caranya bandar ngontrol isi otak Anda. Saya menggunakan bahasa yang kasar. Terus Gilbert fallacy adalah, ya ini yang sering kali dipakai. Jadi caranya begini, bandar itu modelnya dikasih kalah, menang sekali. Dikasih kalah, menang sekali. Ya, jadi kalahnya itu harus beruntun. Nah kemudian muncul pola pikir bahwa setiap kali saya kalah beberapa kali, saya pasti menang. Itu jebakan Bapak Ibu. Jebakannya itu di situ. Ada yang disebut sebagai gambler fallacy. Jadi, ini sudah gagal 6 kali. Yang ini saya pasti menang.
itu bias. Itu caranya bandar mengendalikan Anda itu seperti itu. Acak. Jadi kemenangan itu tidak diberikan kecil-kecil tapi terus-menerus, tidak. Kemenangan besar tetapi acak. Dan ini bagaimana kemudian cara bandar mengontrol pikiran kita. Akibatnya kemudian setiap kali kita kalah, kita berusaha untuk menutup kekalahan tadi dengan yang ini. Karena saya sudah kalah 5 kali, saya pasti menang. Jadi saya akan kasih besar supaya menutup yang tadi itu yang kerap kali terjadi, dan kemenangannya, dan saat kalah ada kehilangan segalanya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tadi sudah, tentang faktor emosional, kemudian faktor sosial ini yang penting. Makanya kemudian dalam undang-undang yang baru ini faktor sosial ini sangat diatur, karena ketika influencer kayak misalnya influencer media sosial atau di media sosial itu mereka mempromosikan judi online, Anda akan tertarik untuk mengikutinya. Jadi iklan dan influencer itu punya peran yang sangat besar. Kita dalam psikologi ada yang namanya perilaku modeling. Ketika orang yang kita kagumi melakukan sesuatu, kita akan tertarik untuk ikut melakukannya juga. Itu yang kemudian jadi masalah. Terus dopamin sudah, dinamikanya sudah, dampaknya kita sudah ya. Terus bagaimana kemudian psikologi yang terakhir, bagaimana kemudian psikologi dan hukum itu bisa bersinergi. Kalau dalam pendekatan hukum itu lebih banyak pada pelarangan dan sanksi. Kalau kami di psikologi, kita akan lebih banyak fokus bagaimana kita bersama-sama mencegah, mengingatkan, menghentikan orang yang terjebak, yang kecanduan judi online, dan kemudian merehabilitasi mereka. Jadi memberikan intervensi psikologis yang kemudian bisa, Ibu jangan khawatir. Seperti halnya gangguan-gangguan yang lain, kecanduan game online itu bisa dipulihkan. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan khawatir untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater di rumah sakit jiwa. Kalau misalnya ada keluarga yang memang betul-betul kecanduan game online. Terus kemudian kita berusaha dari psikologi itu fokusnya adalah kesadaran, orang sadar dan terampil dalam mengelola keuangan. Jadi seringkali kami lebih suka dari sisi psikologi menggunakan model-model seperti ini, yaitu edukasi. Itu, dan yang terakhir dari saya, mari kita bersama Bapak Ibu. Kalau dari sisi hukum kita berusaha untuk menutup akses dan itu kita serahkan kepada pemerintah. Tetapi bersama-sama gimana caranya kemudian kita membuka kesadaran bahwa kecanduan judi online itu bukan semata-mata tentang perilaku menyimpang, dia adalah gangguan mental. Sekian dari saya, terima kasih.